Itu nggak berarti selama 8-12 atau 36 jam itu akan ereksi terus-menerus ya. Jadi tentunya akan tergantung dengan rangsangannya juga, tergantung dengan libido dan nafsu dari lelaki itu sendiri. Sebelumnya, kita harus samakan dulu nih persepsinya. Apa sih yang kita maksud dengan obat kuat itu sendiri? Di bidang urologi, kita mengenal ada obat yang berfungsi sebagai proerektogenik atau diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan ereksi atau gangguan ketegangan alat kelaminnya saat berhubungan, di mana obat tersebut apabila kita berikan sesuai dengan indikasi dan dosis yang tepat, dia berfungsi untuk membantu pasien mencapai ketegangan atau kekerasan ereksi yang adekuat. Bahasanya memang di umum itu sering disebut sebagai obat kuat, cuman mungkin kita luruskan terlebih dahulu nih ya, bukan obat kuat, soalnya kalau obat kuat konotasinya sepertinya kayak kurang bagus gitu ya. Tadi kita sebutnya obat-obatan golongan erektogenik gitu. Nah, obat golongan erektogenik yang di-approve atau yang telah disetujui oleh badan regulasi, contohnya kalau di Indonesia ya oleh BPOM, kalau di Amerika oleh FDA, kalau di Eropa oleh EMA ya, European Medicine Agency, itu kita bisa bedakan menjadi obat yang kita minum atau obat yang kita aplikasikan secara topikal atau kita oleskan gitu. Nah, untuk obat yang diminum atau konsumsinya adalah secara oral, itu sepertinya yang lebih sering kita dengar. Itu golongan PDE5 inhibitor. Contoh-contoh obatnya adalah sildenafil, tadalafil, vardenafil, dan afanafil. 4 golongan tersebut adalah 4 golongan PDE5 inhibitor yang telah mendapatkan approval dari badan regulasi seperti FDA, EMA, dan BPOM. Contohnya adalah golongan sildenafil atau obat golongan PDE5 inhibitor yang pertama kali ditemukan. PDE5 inhibitor golongan sildenafil ini mulai dapat dirasakan efeknya sejak 30 hingga 45 menit sejak mulai minum. Ya, jadi sampai sekarang belum ada nih obat untuk berhubungan atau gampangnya kita sebut obat kuat tadi yang begitu diminum langsung bekerja, itu belum ada. Yang paling cepat itu 30-45 menit. Contoh yang bekerjanya 30-45 menit itu adalah golongan sildenafil tersebut. Dan sildenafil ini bisa bekerja hingga 8-12 jam. Jadi kalau misalnya mau mainnya 2 ronde, yang main pertama jam 7 pagi, main kedua jam 12 siang, nggak usah minum 2 kali karena obat golongan sildenafil ini bekerjanya 8-12 jam. Obat golongan lain yaitu tadalafil, itu onsetnya mungkin lebih lama, yaitu sekitar 45 menit sampai 1 jam baru dia mulai terasa. Tapi efeknya bisa bertahan lebih lama, yaitu hingga 36 jam. Makanya kalau misalnya di luar negeri, obat golongan tadalafil ini sering disebut sebagai weekend medicine. Kenapa? Karena cukup minum 1 kali bisa bertahan untuk selama 1 weekend atau 1 akhir pekan tersebut. Jadi kalau misalnya mau berhubungan 2 hari, nggak perlu minum 2 hari itu. Cukup minum sekali, dia bisa bertahan hingga 36 jam. Oke, tadi yang pertama PDE5 inhibitor adalah obat yang oral. Nah, obat jenis kedua adalah topikal atau penggunaannya dioleskan. Nah, golongan dari obat ini adalah alprostadil, namun sayangnya di Indonesia tidak tersedia obat ini. Saatnya mengkudu, mendingan kuis dulu. Pertanyaannya, obat kuat bisa memperbesar ukuran penis, benar atau tidak? Tulis jawabannya di kolom komentar dan jangan lupa sertakan nama Instagram atau email supaya bisa dihubungi nih kalau kamu menang. Cara kerja dari obat ini adalah dengan melancarkan atau meningkatkan aliran darah ke penis saat ereksi atau saat mau berhubungan. Perlu kita pahami dulu nih, gimana sih cara kerja ereksi atau gimana sih caranya penis itu bisa tegang. Penis itu tegang, pertamanya harus ada rangsangan. Ya, rangsangan itu bisa melalui sentuhan atau balik pikiran pun juga sudah merupakan rangsangan. Begitu ada rangsangan, kemudian aliran darah itu akan meningkat ke penis. Penis itu terdiri dari beberapa jaringan. Nah, jaringan yang untuk ereksi itu ada 2, dan itu berbentuk seperti tabung, isinya pipa-pipa kecil. Jadi bayangkan penis ini adalah pipa besar yang di dalamnya terdapat pipa-pipa kecil, di mana kalau seorang lelaki itu terangsang, pipa-pipa tersebut akan terisi oleh darah sehingga penisnya akan membesar dan juga keras. Contoh gampangnya adalah kita analogikan seperti mengisi balon dengan air. Ya, begitu balon itu diisi dengan air, dia akan mengembang dan juga akan jadi keras. Sama seperti penis. Jadi semua hal yang bisa mengganggu ke pembuluh darah di penis tersebut bisa mengganggu proses ereksi itu sendiri. Cara kerja dari PDE5 inhibitor ini yaitu dengan meningkatkan aliran darah ke penis saat pasien mau berhubungan, sehingga penisnya menjadi lebih tegang dan siap untuk berhubungan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa untuk mencapai
hasil yang efektif itu diperlukan juga rangsangan. Jadi tidak semerta-merta kita minum obatnya lalu langsung berdiri atau keras aja dengan sendirinya. Tetap perlu rangsangan, baik itu melalui pikiran atau melalui rangsangan sentuhan. Prinsip obat ini apakah juga memperlama durasi? Jawabannya iya dan tidak. Pada beberapa orang yang ada keluhan ejakulasi dini atau cepat keluar, itu bisa disebabkan karena dua hal. Satu, memang ejakulasinya cepat atau alat kelaminnya itu terlalu sensitif. Atau yang kedua, bisa terjadi juga pada pasien-pasien yang ereksinya memang tidak maksimal, sehingga dia menjadi cepat keluar. Kalau pada pasien dengan keluhan ejakulasi dini dan juga memang ada keluhan gangguan ereksi, maka dengan mengatasi ereksinya, dengan membuat ereksinya menjadi lebih bagus, pada kebanyakan kasus otomatis ejakulasinya juga akan lebih lama atau waktu untuk ejakulasi menjadi lebih lama. Nah, untuk memperbesar ukuran, ini juga perlu kita luruskan. Banyak anggapan bahwa sering juga saya temukan di e-commerce obat minum untuk meningkatkan ukuran pria. Saya bisa bilang itu 100% hoax ya, atau bohong. Hingga kini belum ada obat minum maupun oles yang bisa memperbesar ukuran penis laki-laki setelah dia selesai pubertas. Jadi kalau misalnya ada yang menjual suplemen atau obat yang diklaim bisa memperbesar ukuran alat kelamin, itu bohong. Lebih baik jangan dibeli, malah buang-buang uang. Untuk mengenai sildenafil maupun tadalafil tadi, misalnya sildenafil dia bekerjanya 8 jam hingga 12 jam, tadalafil bisa 36 jam. Itu nggak berarti selama 8-12 atau 36 jam itu akan ereksi terus-menerus ya. Jadi tentunya akan tergantung dengan rangsangannya juga, tergantung dengan libido dan nafsu dari lelaki itu sendiri. Setelah lelaki itu ejakulasi atau gampangnya keluar, itu pada sebagian besar laki-laki tidak bisa langsung berdiri lagi. Pasti ada masa refraktornya atau masa di mana dia akan turun dulu, akan rileks dulu. Nah, setelah beberapa menit, paling cepat biasanya 30 menit, tapi banyak juga yang butuh beberapa jam supaya dia bisa ereksi kembali. Nah, baru bisa bermain lagi atau bisa ronde kedua begitu. Tapi nggak semerta-merta kalau obatnya 36 jam bekerja, 36 jam dia akan berdiri terus, tidak. Jadi akan tergantung juga dengan rangsangan seksual yang dia terima. Sebetulnya kalau misalnya laki-laki itu tidak ada masalah dengan kekerasan ereksinya, yang ngapain minum kan? Kita memberikan obat golongan erektogenik ini harus sesuai dengan indikasinya. Indikasinya adalah pasien-pasien dengan gangguan ereksi yang memang ada indikasi atau bisa diberikan obat-obatan tersebut. Sebetulnya untuk gangguan ereksi ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu karena akibat psikogenik atau masalah psikis dan akibat organik atau memang ada kelainan dalam tubuhnya, kelainan kesehatan atau gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan gangguan ereksi tersebut. Atau yang ketiga juga bisa gabungan keduanya, psikisnya juga ada, organiknya juga ada, dan itu yang paling sering terjadi, ada gabungan antara gangguan kesehatan dan juga dengan faktor psikis juga. Kalau memang murni psikis, murni bukan karena ada gangguan kesehatan, sebetulnya terapi yang terbaik adalah dengan pendekatan psychosexual therapy atau menggunakan metode konseling, bukan memberikan obat sebagai terapi lini pertama. Tapi kalau memang ada indikasi karena gangguan kesehatan, maka salah satu obat yang bisa kita berikan adalah obat-obatan golongan erektogenik ini, meskipun langkah yang terbaik, yang pertama kali kita harus mencari dulu penyebab dari gangguan ereksi tersebut. Gangguan ereksi ini bukan sebuah diagnosis final, tapi sebetulnya lebih ke arah gejala. Kalau misalnya ada gangguan ereksi, berarti ada underlying condition-nya yang bisa menyebabkan dia menjadi gangguan ereksi. Apa saja sih underlying condition atau penyebab dari gangguan ereksi? Yang pertama, umur itu sendiri bisa menyebabkan gangguan ereksi. Jadi kalau laki-laki sudah semakin berusia, kondisi pembuluh darahnya nggak akan sebagus waktu dia masih muda. Saya sering memberikan analogi ini ke pasien saya, anggap di rumah punya keran usianya udah 30 tahun. Pasti dalam kerannya itu udah banyak kerak-keraknya kan. Nah, itu sama dengan kondisi pembuluh darah pada penis laki-laki. Usia itu sendiri bisa menyebabkan gangguan performa pada laki-laki. Yang kedua adalah kebiasaan merokok, itu jelas. Merokok itu bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, tidak hanya di penis, tapi di seluruh tubuh juga. Yang berikutnya adalah semua gangguan yang bisa menyebabkan masalah atau sumbatan pada pembuluh darah. Kadar gula yang tinggi atau diabetes, kolesterol, kemudian hipertensi menyebabkan gangguan pada pembuluh darah juga, itu bisa menyebabkan gangguan pada ereksi.
Selain itu penyakit-penyakit kronis seperti stroke, kemudian penyakit jantung, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada ereksi. Nah, pada pasien-pasien yang memang kita sudah periksa penyebabnya apa, lalu kemudian kita coba juga dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan underlying condition-nya, selain itu kita bisa berikan juga obat-obatan golongan PDE5 inhibitor ini untuk membantu dia mencapai ereksi yang optimal. Jadi, jangan lupa harus sesuai indikasi dan obatnya jangan cuma itu aja, tapi kita harus tangani juga penyebabnya. Percuma dong kita memberikan obat-obatan golongan PDE5 inhibitor ini, tapi penyebabnya tidak kita atasi juga. Sama saja seperti kita menggali lubang menutup lubang saja, tidak mengatasi akar permasalahannya.